Halo teman Meja Edi, selamat datang kembali di kanal kita. Kali ini kita akan membahas sebuah polemik yang sedang mengguncang dunia politik dan hukum Indonesia, yakni peringatan yang pernah dilontarkan Mahfud MD kepada Roy Suryo, dan bagaimana dinamika berikutnya menunjukkan bahwa peringatan itu terbukti. Judulnya, Peringatan Mahfud MD ke Roy Suryo terbukti. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten analisis mendalam seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas latar belakangnya. Joko Widodo, Jokowi, sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia menjadi subjek dari tuduhan bahwa ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada UGM palsu. Kemudian, dalam dinamika tersebut muncul nama-nama seperti Roy Suryo beserta beberapa pihak lainnya yang menuding adanya kejanggalan atau keaslian ijazah tersebut. Di sisi lain, Mahfud MD yang sebelumnya memang aktif menyuarakan prinsip-prinsip hukum tata negara, memberi tanggapan bahwa segala tuduhan terhadap keaslian dokumen tidak boleh diperlakukan secara sembarangan. Kita catat salah satu pernyataan penting Mahfud MD, ia menegaskan bahwa hanya pengadilan yang memiliki kewenangan memutus keaslian atau kepalsuan suatu dokumen, termasuk ijazah presiden. Artinya, proses hukum yang sehat harus melalui pengadilan, bukan hanya penyidikan polisi saja. Lalu, di mana peringatan Mahfud MD terhadap Roy Suryo itu terjadi dan seperti apa bentuknya? Dalam berbagai pemberitaan, disebut bahwa Mahfud sejak awal menyatakan bahwa dirinya tidak ingin ikut-ikutan dalam polemik tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi karena menurutnya bukti keaslian sudah cukup kuat. Misalnya, sejak awal pula dia tidak ingin ikut-ikutan dalam pusaran polemik tuduhan ijazah palsu, demikian bunyi salah satu artikel. Mahfud juga menyatakan bahwa pihak UGM cukup menjelaskan bahwa ia telah mengeluarkan ijazah atas nama Joko Widodo, dan selanjutnya apabila ada tuduhan palsu atau manipulasi, itu bukan urusan UGM tetapi menjadi urusan hukum. Dengan demikian, peringatan, jangan main tuduh tanpa bukti, proses harus sesuai hukum, dan jangan naik ke publik tanpa verifikasi, itulah inti peringatan yang dimaksud. Sekarang kita masuk ke bagian inti, bukti apa yang menunjukkan bahwa peringatan Mahfud MD itu terbukti. Dalam pemberitaan terbaru disebut bahwa penyidik Polda Metro Jaya telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari UGM yang menegaskan bahwa ijazah atas nama Joko Widodo adalah asli dan sah. Lebih lanjut, lembaga tersebut menyimpulkan bahwa para tersangka, termasuk Roy Suryo, telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Namun, penting dicatat bahwa Mahfud MD sendiri kemudian membantah klaim yang menyebut bahwa ia secara eksplisit telah menyatakan ijazah asli atau palsu. Ia menyebut bahwa narasi itu adalah pelintiran dan hoaks, saya tak pernah bilang ijazah Joko Widodo asli atau palsu. Mahfud pun menegaskan bahwa kasus ini bukan semata-mata penyidikan polisi, menurutnya proses perdata dahulu untuk pembuktian keaslian dokumen harus dilakukan. Dengan demikian, terbukti, dalam konteks ini berarti, bukti administratif dokumen memang menunjukkan bahwa tuduhan palsu bisa saja. Dan peringatan bahwa proses harus berhati-hati, harus melalui lembaga yang tepat, nampaknya tepat. Kenapa semua ini penting? Mari kita uraikan beberapa makna dan implikasinya. 1. Preseden hukum, bahwa dokumen penting, misalnya ijazah pejabat negara, tidak bisa menjadi bahan tuduhan tanpa pembuktian yang sah. Kritik dan tuduhan bebas mungkin berdampak pada pencemaran nama baik. 2. Peran lembaga, Mahfud menekankan bahwa pihak universitas cukup menyatakan bahwa mereka telah menerbitkan dokumen, kemudian bila ada perselisihan, lembaga hukum pengadilan yang mengambil alih. Ini memperjelas peran masing-masing. 3. Etika publik dan politik, tuduhan besar terhadap pejabat negara soal keaslian ijazah bisa menghancurkan reputasi, menimbulkan gejolak politik. Peringatan untuk berhati-hati jelas relevan. 4. Kepercayaan publik terhadap institusi, bila proses hukum berjalan transparan dan sesuai prosedur, publik semakin percaya. Bila kebalikannya, publik bisa menjadi skeptis terhadap penegakan hukum atau proses politik. 5. Lingkup kebebasan berpendapat vs fitnah, ini juga menjadi contoh dilema, kapan kritik sah dan kapan tuduhan berubah menjadi fitnah. Mahfud mengangkat bahwa tanpa pembuktian keaslian dokumen, tuduhan bisa jadi tidak sah. Mari kita lihat apa yang mungkin terjadi berikutnya, dan beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai masyarakat atau pembuat konten.
Potensi dampak. Bila pengadilan memutuskan secara definitif bahwa ijazah tersebut sah atau sebaliknya, maka kasus ini bisa menjadi acuan untuk kasus serupa di masa depan. Orang-orang yang ditetapkan tersangka termasuk Roy Suryo, menghadapi proses hukum yang bisa mengubah karir atau reputasi mereka. Publik akan menunggu bagaimana lembaga seperti UGM, Polri, pengadilan bertindak secara terbuka. Hal yang harus diperhatikan, pastikan kita memperoleh informasi dari sumber yang sah, berita yang diverifikasi, dokumen resmi, pernyataan pihak terkait. Karena sudah terbukti banyak narasi yang beredar adalah hoaks atau pelintiran. Jangan menerima begitu saja klaim yang belum dibuktikan secara hukum. Bagi pembuat konten YouTube atau media sosial, penting untuk menyampaikan fakta, menjaga netralitas, dan tidak menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Bagi masyarakat umum, pahami prosedur hukum, bahwa penyidik polisi bukan otomatis pembuat keputusan akhir, pengadilanlah yang memutus. Perhatikan etika diskusi publik, kritik boleh, tapi harus berbasis data dan bukan hanya asumsi. Mahfud MD sejak awal memberi peringatan bahwa polemik soal keaslian ijazah pejabat negara harus ditangani dengan hati-hati dan melalui proses hukum yang tepat. Dalam kasus ini, memang muncul bukti administratif dan penyidikan yang menunjukkan bahwa klaim ijazah palsu terhadap Jokowi diwarnai unsur manipulasi dan tuduhan yang belum dibuktikan secara hukum. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa peringatan Mahfud MD bahwa proses harus sesuai hukum, bahwa institusi pendidikan cukup menyatakan penerbitan, bahwa tuduhan besar tidak boleh sembarangan dilontarkan, terbukti relevan dalam konteks perkembangan kasus ini. Namun, terdapat catatan penting, Mahfud MD sendiri menegaskan bahwa ia tidak pernah menyatakan secara tegas bahwa ijazah tersebut asli atau palsu. Jadi, hati-hati dalam menyikapi narasi yang beredar. Akhir kata, kasus ini bukan hanya soal satu pejabat atau satu tuduhan, melainkan soal mekanisme demokrasi, hukum, institusi, dan bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi informasi publik. Tak banyak pejabat di Indonesia yang berani berbicara dengan jernih di tengah kabut politik yang pekat. Tapi Mahfud MD, sosok profesor hukum tata negara yang dikenal lugas, pernah memperingatkan, jangan bermain-main dengan tuduhan tanpa dasar hukum. Kalimat itu kini terasa seperti nubuat, karena apa yang pernah diperingatkan Mahfud MD kepada Roy Suryo, kini menjadi kenyataan pahit. Hari ini, publik menyaksikan bagaimana ucapan Mahfud MD itu bukan sekadar kata, tapi peringatan keras yang terbukti dengan rentetan fakta hukum. Roy Suryo bukan nama asing di dunia publik Indonesia. Dari pakar telematika hingga politisi, ia sering muncul dengan analisis digital yang kontroversial. Namun kali ini berbeda, tuduhan terhadap ijazah. Presiden Jokowi menyeretnya bukan hanya ke perdebatan publik, tapi juga ke ranah hukum. Roy Suryo bersama sejumlah pihak, menuding ijazah Presiden Jokowi tidak asli. Tapi Mahfud MD waktu itu sudah mengingatkan, jangan sembarangan menuduh tanpa bukti, karena konsekuensi hukumnya berat. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian, peringatan itu terbukti. Pada sebuah kesempatan, Mahfud MD menegaskan bahwa yang bisa menentukan keaslian dokumen negara hanyalah pengadilan. Ia juga menegur secara halus agar siapapun tidak menjadikan tuduhan sebagai komoditas politik. Sayangnya, peringatan itu dianggap angin lalu oleh beberapa pihak. Tuduhan tetap berlanjut, video demi video diunggah, opini liar bertebaran di media sosial. Sampai akhirnya, kebenaran menunjukkan wajahnya. Polda Metro Jaya memeriksa ratusan dokumen, termasuk arsip resmi dari Universitas Gadjah Mada. Dari penyelidikan itu, disimpulkan bahwa ijazah Jokowi benar-benar diterbitkan oleh UGM secara sah. Roy Suryo dan beberapa nama lain ditetapkan sebagai tersangka penyebaran hoaks. Persis seperti yang diperingatkan Mahfud MD, bahwa menyebarkan tuduhan tanpa dasar bisa berujung masalah hukum. Menariknya, Mahfud MD tak bersorak. Ia tak mengklaim dirinya benar atau ingin balas dendam. Ia justru berkata, saya tak pernah bilang ijazah itu asli atau palsu. Saya hanya bilang, jangan menuduh tanpa dasar. Itu berbahaya secara hukum. Sebuah kalimat yang memperlihatkan kebesaran seorang negarawan. Tegas, namun tidak reaktif. Kasus ini membuka mata banyak pihak. Di era digital, kata-kata bisa jadi pedang bermata dua. Kritik boleh, tapi tanpa data bisa berubah jadi fitnah. Mahfud MD dalam setiap pernyataannya, selalu menempatkan diri sebagai penjaga etika hukum, bukan pembela individu, tapi pembela sistem. Ia mengingatkan, jangan jadikan media sosial sebagai ruang pengadilan.
Hukum punya jalur sendiri. Kasus ini bukan cuma soal ijazah, tapi soal kepercayaan publik terhadap pejabat negara dan lembaga hukum. Sebagian publik sempat terbelah, antara yang percaya teori konspirasi dan yang percaya pada fakta akademik. Namun pada akhirnya, bukti nyata dan proses hukumlah yang berbicara. Dan kini, publik melihat bahwa Mahfud MD bukan hanya bicara hukum, tapi juga memberi pelajaran tentang kedewasaan berdemokrasi. Tak sedikit konten kreator, influencer, dan akun anonim yang ikut menyebar teori tentang ijazah palsu. Namun begitu kasus Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka, banyak dari mereka mendadak bungkam. Ini menjadi tamparan keras bagi penyebar hoaks, bahwa hukum bisa bergerak meski pelakunya berdalih hanya menyebarkan info. Peringatan Mahfud MD terbukti bukan hanya untuk Roy Suryo, tapi juga untuk seluruh masyarakat digital. Universitas Gadjah Mada akhirnya angkat bicara secara resmi. Dalam pernyataannya, UGM menyebut bahwa ijazah Presiden Jokowi diterbitkan sesuai prosedur akademik. Mereka bahkan menunjukkan nomor seri, arsip akademik, dan catatan skripsi yang sesuai dengan nama Joko Widodo. Pernyataan ini menutup spekulasi panjang, tapi sekaligus membuktikan betapa berbahayanya tuduhan publik tanpa verifikasi. Roy Suryo melalui kuasa hukumnya sempat menyangkal melakukan kesalahan. Ia menyebut dirinya hanya menganalisis. Namun polisi menilai bahwa publikasi analisis tersebut sudah mengarah pada penyebaran hoaks. Kini proses hukum berjalan, dan publik menanti akhir dari kisah ini. Namun, apapun hasilnya, publik sudah belajar satu hal, jangan menantang kebenaran hukum tanpa dasar. Dalam salah satu wawancaranya, Mahfud MD berkata, "Saya ini hanya ingin agar negara ini berdiri di atas hukum. Kalau hukum ditegakkan, semua masalah selesai dengan adil." Kalimat sederhana, tapi bermakna dalam. Dan dari kasus ini, kita tahu, ia bukan sekadar bicara, tapi menjalankan prinsip itu. Di era medsos, semua orang bisa bicara, tapi tidak semua ucapan bisa dipertanggungjawabkan. Mahfud MD menunjukkan bahwa kehati-hatian adalah bentuk kecerdasan. Ia memberi contoh bagaimana tetap berpendapat tanpa menghancurkan reputasi orang lain. Kasus ini harus jadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi generasi muda yang hidup di tengah arus informasi cepat. Dan akhirnya, kebenaran bicara tanpa harus berteriak. Mahfud MD mungkin hanya mengingatkan, tapi peringatannya kini menjadi bukti, bahwa hukum dan logika tetap lebih kuat daripada sensasi. Visual, fade out dengan kutipan Mahfud MD, kebenaran hukum tidak butuh dukungan massa, cukup bukti yang sah. Sahabat kanal berita, dari kisah ini kita belajar satu hal, dalam politik, dalam hukum, dan dalam kehidupan, yang paling penting bukan siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling benar. Kalau kamu setuju bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang sadar pentingnya etika dan kebenaran dalam berpendapat. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap kritis, tetap cerdas, dan jangan mudah termakan hoaks. Salam, teman meja Edi.